Sahabat-sahabat ahbabur Rasul dimanapun berada, yang disayangi Allah, yang dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa doa kepada kita. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, lafaz kana disandingkan dengan asma Rasul menunjukkan kebiasaan, tikrar, berulang-ulang. Kana idza ishtakal insanu asyai'an minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha wa wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sabbabatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi idzni rabbina, muttafaq alaih. Jadi jika ada orang yang mereka mengeluh kesahkan rasa sakitnya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang yang menceritakan penyakitnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul aku sedang sakit, contoh seperti itu, maka baginda Rasul akan menggunakan telunjuknya, ya, Rasul akan menggunakan telunjuknya atau meniru apa yang dilakukan oleh Rasul dengan telunjuknya. Sayyiduna atau Syekh Al-Imam Sufyan bin Uyainah sang perawi, beliau mengisyaratkan, ya, memberikan contoh dengan telunjuk. Jadi Rasulullah mencontohkannya seperti ini loh, menggunakan telunjuknya loh, begitu kata Sayyiduna Sufyan bin Uyainah. Kemana? Sabbabatahu bil ardi, menempelkan telunjuknya ke bumi. Rasulullah menempelkan telunjuknya ke tanah. Thumma rafa'aha, setelah ditempelkan ke tanah kemudian mengangkatnya. Wa qala, dan beliau berkata, bismillahi, dengan asma Allah, turbatu ardina, dengan debu tanah kami, biriqati ba'dina, dengan sebagian daripada ludah kami, yushfa bihi saqimuna, akan disembuhkan seluruh penyakit kami, biidzni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Jadi dicampurkan antara air ludah kita dengan debu tanah Madinah. Ini riwayat hadisnya sahih, muttafaq alaih, sepakat kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5745 dan riwayat Imam Muslim nomor hadis 2194. Bagaimana caranya? Kita bisa melumuri jari kita atau membasahi jari kita dengan ludah kita dengan cara dimasukkan ke bagian dalam, tempelkan ke langit-langit mulut. Setelah basah, atau juga bisa juga dengan cara ditempelkan di lidah kita. Jari telunjuk kita ditempelkan di lidah, ada sedikit basah dari air liur kita, kemudian tempelkan ke tanah Madinah jika kita sedang berada di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di area bagian tanah haram, tanah suci Madinah, terlebih di area Masjid Nabawi. Setelah kita basahi jari kita, kemudian usapkan ke debu tanah Madinah, ke bagian debu tanah Madinah usapkan, kemudian kita gosokkan pada telapak tangan, kedua telapak tangan kita, lalu kita bisa usapkan ke seluruh tubuh kita yang bisa kita jangkau. Begitu cara yang diajarkan oleh guru-guru kami ketika membacakan hadis ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah air ludahnya orang mukmin
yang senantiasa digunakan untuk kebaikan seperti zikrullah, tilawatil Quran, berkata yang baik, doa-doa yang selalu tercurah dari lisannya. Ya, berbeda tentunya setiap orang, antara orang yang ahli zikir, orang-orang soleh dengan orang-orang biasa seperti kita mungkin beda ya, karena kita terlalu banyak kalimat-kalimat kotor yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita. Tentu berbeda dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu dari lisannya keluar hal-hal yang baik, zikrullah, sholawat kepada Rasulullah SAW, doa-doa, tilawatil Quran, menahan kalimatnya, lisannya itu dari mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang keji, kata-kata yang buruk, menahan itu. Orang yang selalu menahan lisannya dari perbuatan buruk, maka tentu akan berbeda dengan orang-orang yang banyak dari lisannya keluar kata-kata yang buruk. Dengan wasilah sebagian dari ludah orang yang mukmin dan tanah atau debu tanah Madinah, Allah bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita dengan izin Allah. Tapi ada kalanya ternyata di sini dibuktikan bahwa Allah ada kalanya menyertakan makhluk ciptaannya untuk menyampaikan rahmat dan keberkahan. Bukan cuma ludah mukmin yang soleh, bukan hanya debu tanah Madinah, air hujan saja dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa makna. Dan telah kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang mengandung keberkahan, yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menjadikannya sebagai air yang diberkahi, yang membawa berkah untuk siapapun yang mengkonsumsinya. Fa'ambatsna bihi, maka kami tumbuhkan, kata Allah, maka kami tumbuhkan bihi dengan wasilah. Di sini Allah menggunakan mutakallim ma'al ghair, fa'ambatna. Maka umumnya lafad dari firman Allah yang mengandung, yang menggunakan mutakallim ma'al ghair, kata ganti dari dhamir nahnu tadi, itu bisa menunjukkan mu'azzam nafsah, Allah mengagungkan dirinya. Atau juga umumnya ayat-ayat itu mengandung pengertian Allah melibatkan makhluknya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Allah ingin menurunkan keberkahan, Allah ingin menyampaikan keberkahan kepada kita, Allah juga menyertakan air hujan untuk membawa keberkahan dari Allah. Memang hakikatnya dari Allah, tapi air hujan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Artinya air hujan itu menjadi wasilah. Kalau kita tidak yakin dengan wasilah, maka kita akan menjadi orang yang kufur nantinya, kufur nikmat. Sehingga kita tidak akan bisa berterima kasih dengan sesama. Ada orang lain yang memberikan kenikmatan, hakikatnya memang dari Allah, rezeki itu dari Allah. Tapi banyak buktinya bahwa Allah juga menyertakan, melibatkan makhluknya untuk menyampaikan rahmat, keberkahan, rezeki dan semacamnya kepada kita, termasuk juga kesembuhan. Maka orang yang anti tawassul, anti wasilah, mereka orang-orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Orang ahlus sunnah wal jamaah pasti yakin dengan wasilah. Jadi bukan syirik perbuatan seperti ini, tabarruk. Ketika berobat atau mengobati orang yang sakit dengan cara-cara seperti ini cara-cara yang tidak disalahkan oleh agama, yang tidak bertentangan dengan agama. Kemudian ketika kita menjenguk orang yang sakit, perilaku apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW? Diriwayatkan pula dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'udu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna
adalah kebiasaan Rasul ketika beliau menjenguk keluarganya yang sedang sakit kah, maka Rasulullah akan mengusapkan tangan kanannya. Rasulullah akan menyentuhkan tangan kanannya, mengusapkan tangan kanannya, menempelkan tangan kanannya kepada orang yang sedang dijenguk tersebut. Wa yaqulu, dan Rasulullah mengucapkan, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Muttafaq alaih. Hadisnya disepakati sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5743 dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 2191. Jadi itu pula yang saya lakukan ketika saya mendoakan keluarga, saudara, kadang murid-murid juga. Seringkali saya juga menempelkan tangan kanan saya pada kepalanya atau pada punggungnya, pada pundaknya kah, seperti itu. Karena guru-guru kami juga mengajarkan ketika membacakan dan mengajarkan hadis ini secara musalsalah, secara bersilsilah, secara turun temurun, secara terus bersambung sampai kepada Imam Bukhari, sampai Rasulullah SAW. Karena baginda Rasul pun melakukan hal yang sama. Jadi bukan pembaptisan. Ketika saya mendoakan orang yang sedang sakit, dipegang kepalanya, bukan itu mengikuti kebiasaan atau ritual orang-orang non muslim, bukan. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyentuh dengan tangan kanan, bukan pembaptisan. Ini banyak sekali fitnah-fitnah terhadap para ulama kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama tasawuf. Banyak fitnah. Dari siapa? Dari orang-orang yang bodoh tapi menggunakan hadis, menggunakan Quran dalam kebodohannya, akan menyebabkan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Banyak orang-orang yang bodoh, mereka menggunakan Quran dan hadis, bukan Quran dan hadisnya yang salah, tapi mereka yang menyalahgunakan Quran dan hadis karena salah memahami Quran dan hadis. Terlebih ketika mengajarkan kepada orang lain, salah memahamkan Quran dan hadis. Banyak orang seperti itu sekarang, hafal Quran dan hadisnya tapi tidak paham dengan substansi hukumnya, dengan tujuannya, dengan maqasidus syariahnya. Ketika diajarkan kepada orang lain, mengajarkan kesalahan. Yang dipakainya Al-Quran dan Sunnah, tapi salah kaprah menggunakannya. Sama menggunakan pisau tapi untuk menyayat kulit orang lain. Sama seperti itu. Fadallu wa adallu, yang seperti itu bisa sesat dan menyesatkan orang lain, kata Rasul. Bacaan Qurannya bagus, iya. Hafalannya iya banyak. Ibadahnya bagus, ya ibadahnya bagus. Karena yang membunuh Sayyidina Ali yang namanya Ibnu Muljam itu hafal Quran, hafizul Quran, guru tahfidz Quran. Ahli ibadah, pakaiannya islami, janggutnya tebal, dahinya menebal dan meninggi seolah-olah ahli sujud. Tapi dia membunuh menantu Rasulullah SAW, khalifah sendiri. Dan dari dulu sampai akhir zaman, orang-orang seperti ini yang mengaku Islam tapi ternyata salah kaprah dalam keislamannya, dalilnya tidak jauh dari inil hukmu illa lillah. Yang pertama, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Jadi mereka tidak menerima hukum ijtihadiyah. Maka itu pula yang mengakibatkan Sayyidina Ali dibunuh. Dalil yang mereka gunakan yang kedua, ayat Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menggunakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, hukum Al-Quran, tidak menggunakan secara letterlek hukum Al-Quran, maka kafir katanya. Jadi hukum-hukum konstitusional, hukum-hukum ijtihadiyah tidak mereka terima. Ya, awas hati-hati, walaupun ahli ibadah, walaupun manis mulutnya dengan dalil Quran dan hadis, mereka ternyata bukan orang ahlu sunnah wal jamaah. Dalil yang sering mereka gunakan juga untuk menghukumi saudara muslim yang lain dengan hukum kesesatan, dalilnya tentang bid'ah.
Kalau kita ambil secara teks potongannya, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru, kullul muhdatsah, setiap perkara yang baru itu disebut bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan pasti masuk neraka. Jadi digeneralisir oleh mereka. Mereka tidak paham tentang makna kul. Ada beberapa makna. Ada kul jami', ada kul majmu'. Mereka tidak paham. Yang mereka pahami hanya sebatas terjemah tekstual saja. Jadi mereka menerapkan hukum secara letterlek tekstualitas, tidak secara substansi. Tidak ngerti tentang maqasidus syariah, tentang ilmu nasikh mansukh, tidak paham mereka. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita terbuai oleh manis mulut tapi busuk daripada tindakan orang-orang yang seperti itu.